Misalnya saya mau ke Asmodeus atau mau ke Kim Paimon, itu terserah mau yang gimana nanti. Nah, saya bilang, tapi dia kan Bang Ray itu nanya sama saya, Ji lu mau kemana? Dia bilang, ya gua mah nggak mau kemana-mana bang, bilang sama dia kan, gua cuma penasaran doang, ini ritualnya gimana sih, mainannya gimana sih, apakah harus ada persyaratan yang harus diinin? Ya kita mah ada persyaratan ya. Persyaratannya apa tuh? Ya udah lu jual aja jiwa lu. Oh, Jual aja jiwa lu ke mereka udah. Itu mereka banyak banget itu yang aneh-aneh. Tapi ujungnya om, dari yang aku lihat itu kebanyakan pada ini semua om. Apa? Lewat gitu. maksudnya lewat itu? Ya mati. Astagfirullah. Gila, nggak berhenti merinding dari tadi. Gila, berarti masih sekarang pun tuh masih terjebak gitu di lingkaran satanik ini, Bang. Aku berusaha keluar sih om sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber. Di mana narasumber kita ini memiliki kisah misteri yang luar biasa. Seperti apa kisah yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ozi. Iya. Ya, Bang Ozi, ya, terima kasih sekali lagi buat kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Jadi just info teman-teman ya, kita ini udah tag yang kesekian kalinya. Tapi karena ada masih ada sesuatu hal ya, jadi banyak gangguan ya, begitu Bang ya. Iya, Bentrok ya, ada kemarin itu bentrok juga sama apalah kayak gitu. Jadi baru malam ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan podcast dari Bang Ozi ini ya. Udah yang ke sekian kalinya nih. Mudah-mudahan Bang ya, kita berdoa aja. Amin. Semoga podcastnya berjalan lancar ya. Oke. Nah di sini berarti kita boleh kasih tahu ke penonton dulu nih kisah yang mau dibawakan oleh Bang Ozi ini nanti seperti apa? Jadi kisahnya ini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya ya, spiritual saya, yang tadinya ingin belajar banyak tentang keilmuan namun terjebak di lingkaran satanik. Oke, disimpan dulu, kita lanjut setelah ini Bang ya. Tapi sebelum Ozi menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Ozi, udah siap ya cerita ya. Mudah-mudahan lancar, Bang Ozi ya. Siap. Oke, kita selesaikan malam ini kalau lancar. Silakan, Bang Ozi. Perkenalkan host, nama saya Ozi. Saya berasal dari daerah Jawa Barat ya. Saya pada malam ini ingin menceritakan tentang perjalanan spiritual saya. Gimana ternyata nggak semua yang kita inginkan itu berakhir pasti baik gitu. Meskipun awalnya baik, tapi akhirannya kita nggak akan tahu gitu. Ini bermula saat saya lagi gemar-gemarnya belajar gitu kan tentang keilmuan, tentang apa yang harus saya dapatin di masa muda biar nggak diremehkan orang ataupun biar nggak dipandang sebelah mata sama orang. Ternyata ya berakhir menjadi sia-sia gitu. Jadi awalnya itu saya kan suka tuh scroll awal tuh di sosial media gitu. Suka saya lihat-lihat postingan tentang keilmuan ini, nanti saya akan cari tahu tentang dia itu gimana. Saya samperin, datengin itu orang ya. Jadi saya juga sebagai seorang penikmat ya spiritual di sini. Nanti saya tanyakan ini gimana syaratnya apa. Ya kebanyakan kalau memang dari Nusantara itu sih santai ya.
misalnya puasa atau hal kayak bacaan doa atau bacaan yang harus dibaca itu ya biasa lah. Jadi kayak saya pernah dapat itu perkenalan pertama itu dengan teman ya, dia bernama Okta ya, seingat saya. Okta ini ngomong gini sama saya, lu bro, belajar lo itu begitu-gitu aja, kagak ada perkembangan sama sekali. Coba dong lo improve belajar lo ke luar negeri kayak. Dalam pikiran saya emang luar negeri ada ilmu atau gimana kan? Setahu saya kalau ilmunya luar negeri itu ya teknologi ya kan, tentang komputer atau ya pokoknya berbausan dengan teknologi lah ya. Nah saya bilang emang belajar tentang apa? Ada yang lebih kuat itu dari Nusantara ini. Wah penasaran dong saya tertantang. Wah ilmu apa nih? Pakai puasa nggak atau gimana? Kalau puasa gue capek nih puasa mulu. Kagak, nggak perlu puasa dia. Jadi harus ngapain? Udah kalau lu mau lu telepon gua nanti malam, dia bilang. Emang lu ngapain kan? WA kan, sambil WA dia kan. Lagi ngapain? Gua lagi kerja, dia bilang. Oh ya udah dah kalau kerja. Ya udah malamnya itu jam 9 malam, seingat saya tuh, masih ingat saya 9 malam saya bilang sama dia, "Tak, do sibuk gak? Gua pengen nelpon ya." Tertarik loh, dia bilang. Ya nelpon dulu lah, gua mau nanya-nanya dulu tentang lo. Ya udah telepon sama dia. Bilang sama dia, ngomongnya, "Lo kalau misalnya mau ilmu yang benar-benar kuat mah dari luar negeri, Ji. Jangan dari apa? Jangan dari Nusantara, masih lembek," dia bilang. "Emang lembeknya gimana?" "Ya masih bisa tembus," dia bilang. Nah orang luar negeri aja kan, aku bilang, "Ada nggak ilmu kebal?" Aku bilang. Sambil ini kan ngomong debat dulu sama dia. Kagak ada. Nah terus kenapa lu bilang ini? Ya udah deh, lu dengerin dulu deh. Iniin gua kenapa dia bisa paling kuat. Ya jadinya diceritakan lah tentang sejarah ilmunya itu dari peradaban apa, Mesopotamia lah, dari sejarah orang zaman dulu itu, sampai diceritain tentang malaikat jatuh. Wah saya bilang malaikat itu bukannya tunduk ya sama Tuhan ya, patuh sama Tuhan. Ada Ji, lu jangan baca buku apa sejarah yang dari agama. Kalau dari agama itu udah tulisan manusia. Saya diem dulu tuh mikir, ya iya memang tulisan manusia kan, agama itu kan yang ini tapi kan wahyunya turunnya dari Allah, aku bilang kan. Ya memang iya ada, lu asal lu tahu Ji, dia bilang sihir itu semua yang ilmu-ilmu yang kita pakai itu yang ngajarin itu pertama itu malaikat, dia bilang. Hah? Saya bilang malaikat? Mana ada malaikat ngajarin sihir, saya bilang. Ada malaikat tuh, asal lu tahu nih. Kalau misalnya di Islam dibilangnya itu Azazil, dia bilang. Nah kalau kita dia kan Nasrani ya, si Okta ini Nasrani. Kalau orang ini dibilangnya Nasrani, itu dibilangnya itu apa? Lucifer. Oh. Itu yang dibilangnya Lucifer. Lucifer itu ya. Perbedaannya gitu, Lucifer. Jadi kalau misalnya dibilangnya ini apa? Azazil sama Lucifer itu sama, gue setuju kata dia. Tapi bukan. Apa aku bilang sama dia? Ini Lucifer itu adalah Azazil gitu, ngomong sama dia kan. Ya kalau gue bilang mah iya kata dia. Dia ngomong gitu kan. Lucifer itu Azazil, dibilang. Jadi kalau misalnya dia itu dulunya dicerita si Okta ya ke saya, dibilang Azazil itu dia tuh dulu ngajarin tuh gimana caranya manusia tuh bisa gunain pedang. Gimana cara manusia tuh bisa ngebuat baju zirah. Itu yang diajarin sama Azazil. Ada juga dia ngajarin juga itu gimana caranya tuh perempuan bisa bersolek, bisa dandan, rias, menor. Itu dari dia itu yang ngajarin. Oh kok bisa sih kayak gitu kan, gue bilang ya. Enggak ada di pelajaran agama, gue bilang kayak gitu. Setahu aku memang mungkin di Islam kan ada tuh. Kalau apa tuh Azazil itu memang malaikat Allah yang, tapi dia nggak mau tunduk kan sama disuruh tunduk kepada Adam, nggak mau kan, makanya dibuang di sini ke apa tuh. Tapi dia kan ras iblis awalnya kan, setahu aku bukan malaikat pure malaikat gitu. Enggak, bukan gitu dia bilang ceritanya. Udah kayak gitu dia baru naik ke atas. Itu beda lagi versinya lagi, itu ada lagi versinya, dia bilang banyak versi jadinya. Oh kalau begitu dia naik ke atas Allah murka, dibuanglah dia ke bumi, dia bilang. Di bumi itu disuruhnya, diutusnya. Kalau di apa di Kristen itu Archangel Michael untuk nangkap dia ini. Ditangkap, dibuangnya dia ke ini kan, ke dalam neraka tuh yang dibilangnya tuh orang si Okta tuh seingat aku pandemonium. Neraka itu sama aja dengan pandemonium atau kerusakan, dia bilang. Dibuang di situ. Di bawah itu masih banyak kan makhluk memang asli jin atau memang golongan iblis ya di sana.
ya otomatis menang lah si Azazil kan dia iniannya tingkatannya malaikat, dikalahkan semua itu dia jadi penguasanya sekarang. Di situ ceritanya dibilang oh jadi gitu ceritanya, iya kayak gitu ceritanya. Nah udah selesai ngobrol itu aku pulang kan, udah tutup pembahasan tuh, cuma kepikiran gitu. Lu asal lo tahu juga dia sambil udah nelpon kan dia alasannya mau ini kan mau buang air atau gimana tuh sama aku udah disudahi dulu sementara. Dia totonya langsung WA, asal lo tahu ya itu demon itu banyak, bukan Azazil doang, banyak lagi ya. Ada yang namanya ini apa Samael, itu juga versinya dibilang itu yang nggak mau tunduk sama Adam. Padahal dulu Samael itu yang ngambil tanah itu di bumi itu dia yang ngambil. Bumi itu nggak mau ngambil ngasih tanah bagian itu buat diciptain setelah dia tahu mau diciptain manusia. Nggak mau. Samael kan nurut patuh sama Tuhan kan, diambil, dibawanya ke atas dijadiin manusia. Nah Samael itu tidak mau tunduk karena Tuhannya itu kan kecuali dari perintah Tuhan lebih agung menurut dia. Tuhan itu lebih agung daripada manusia gitu. Buat apa tunduk? Tapi itu kan diperintah, dia tetap ngotot, tetap dibuang. Karena dia ngotot dibuang, dia hasut tuh banyak malaikat. Diceritain lagi sambil ini tuh WA kan, sambil voice sudah itu dia lanjut ke voice. Dia hasut dibuangnya itu maksud saya di para malaikat itu dihasut sama dia, diajaknya ini untuk berontak. Karena diajak berontak sama dia, ya udah terjadilah peperangan namanya perang surgawi. Perang surgawi yang dia bilang itu ada versinya, versi 1 sama versi 2 dibilang. Ada perang surgawi itu menurut dari temen aku ini ya, ada 2 perang surgawi dibilang ceritanya itu. Sepertiga malaikat itu turun ke bumi. Semuanya itu turun ke bumi itu yang apanya itu ada iblis-iblis tuh yang benar-benar sakti itu kan, ketingkatannya kita bilang sakti ya. Karena dia memang nggak mempan dengan cahaya atau doa-doa itu kan berupa cahaya ya, energi cahaya. Itu nggak akan mempan sama dia. Tapi dia turun. Dan udah itu sepertiga itu ada 72 yang terkenal itu Gothia Demon itu salah satunya itu 72 Gothia Demon itu adalah malaikat jatuh kebanyakan. Sisanya itu keturunan. Cuma memang itu kan dari keturunan malaikat. Nah jadi cerita panjang, saya makin tertarik dong karena si Okta ini ceritain tentang Gothia Demon. Saya cari tuh dari beberapa sumber, termasuk dari YouTube ya. Sumber ada yang membawakan tentang demon ini, demon itu, persyaratannya harus manggil ini, manggil itu. Ya saya tertarik dong. Cuma saya bilang sama si Okta, "Tak, lu bisa ngajarin gua kayak gini, manggil-manggil kayak gini." Nggak bisa gua Ji kalau manggil-manggil kayak gitu. Di alasan dia tuh dia punya koneksi karena memang dia seorang indigo dan dia merasa bisa punya koneksi dengan salah satu iblis di situ. Kalau iblisnya dia itu selain Azazil ya si Okta ini, dia itu juga terkoneksi dengan Asmodeus. Yang mana Asmodeus itu dia itu iblis yang mengajarkan tentang nafsu, seks, dendam dan pengkhianatan dan uang. Pokoknya misalnya ini dia cerita ya ke saya ya si Okta itu sambil cerita gua punya nih dendam sama praktisi ini, dia punya doa apa bisa gua kalahin dia Ji, langsung mati sama gua. Wah serius lo Tak? Beneran gua baru matiin orang katanya. Buset. Saya bilang ngeri banget tuh Tak, serius. Ini orang ini rese sama gua nih, dia bilang. Kan kita ada grup gitu ya Om, ada grup tentang praktisi gitu spiritual. Karena waktu itu tahun 2022 itu masih orang tuh wawa gitu, sibuk dengan wawa, maksudnya WhatsApp gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya praktisi itu kumpul, ketemu kan dalam itu grup itu ada banyak, misalkan di grupnya cuma 8 orang ya. Yeah. Nanti ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nah, dia tersinggung nih sama salah satu orang yang ini nggak mau diinin nama dia, disikat sama dia Om. Langsung diinin pakai energi itu. Oh. Dikirim hawa panas tuh, jadi dada dia tuh panas, nggak bisa ini. Awalnya mungkin karena masuk angin gimana itu, lama-lama ya lewat. Mainannya gitu. Iya, jadi dibilangnya itu dia bilang itu gue pakai black flame, dia bilang api hitam. Api kan warnanya kan kuning, biru yang kita tahu, dia tuh api hitam. Atau kalau guru saya yang bilang sekarang ya, saya kan punya pembimbing ya yang sekarang ini, itu dibilang hawa atau pusaran angin hitam. Jadi yang bikin orang tuh kena tuh pasti langsung keliangan. Mau kita mau punya amalan ataupun punya doa atau gimana itu pasti kena. Langsung itu.
bawaannya kalau kita nggak bersihin gimana? Jadi penyakit om. Dia bilang tuh, si Okta bilang ini kalau dia nggak bersihin badan, ya nggak tahu dia ininya dia udah kena, itu bisa jadi penyakit. Penyakitnya gimana? Bisa aja apa aja, jantungan. Ujung-ujungnya pasti jantung yang dihajar, mendadak kena serangan jantung atau tidur dia tahu lewat gitu bablas. Banyak yang kayak gitu. Oh jadi mereka tuh mainnya pada kayak gitu ya, gue bilang ke Okta kan. Ya memang kayak gitu jadi rata-rata. Nah saya udah lepas itu kan, saya udah selesai ngomong sama dia, saya mikir nih, waduh nih kalau ilmu gini berat juga. Bisa nyawa dibawa ini orang mati nanti urusannya sama hukum nggak nanti, aku bilang kan. Itu saya WA dia nggak ada inian omongan lagi, dia nggak dibalas, maksud itu lama nggak dibalas karena si Okta ini dia sibuk atau gimana kan, nggak ada balasannya. Ya udahlah, saya coba cari scroll lagi nih tentang apa sekte itu. Ada tuh kebetulan tuh di salah satu sosmed saya lihat nih gambar yang nggak asing nih, saya lihat nih. Gambar kayak kepala kambing gitu. Tapi namanya Satanik Indonesia dia bilang kan waktu itu di grupnya. Saya japri lah, coba tanya iseng, nanya kan sama dia. Nah, Bang, namanya Bang Ray kan. Ini kenapa lu mau ikut gabung Satanik? Lu benci Tuhan atau gimana, kata dia. Lah, gua nggak benci Tuhan gua Bang, kata saya kan ke dia. Nah, terus kenapa lu mau ini gabung ke kita? Ya enggak sih, saya mau nanya-nanya aja gitu. Tertarik aja dengan apa konsep Satanik ini gimana sih, apa sama dengan keilmuan Nusantara atau gimana? Ya udah lo gabung aja. Kita dimasukin ke grup WA tuh, Om. Di grup WA itu banyak Om, orang-orang yang apa baru sama kayak saya belajar itu banyak yang datang Om. Rata-rata mereka itu benci dengan namanya Tuhan. Kenapa? Karena mereka berdoa nggak pernah dikabulin sama Tuhan. Mereka bilang nggak pernah dikabulin. Gue udah puasa, gue udah zakat, udah tetek lainnya, tetap aja Tuhan ini. Pokoknya hujatan semua diisi grup itu. Hujatan semuanya itu tentang inilah tentang Yesus. Tapi itu kan gabung Om. Mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, itu gabung semuanya Om. Kita nggak ada konsep agama tuh dibuang semua di situ. Yang ateis semua gitu. Berarti masuk ateis dulu nih mereka ya. Iya, dibuang. Nggak percaya adanya Tuhan. Nggak percaya sama sekali. Kalau misalnya itu gue lebih baik minta sama Lucifer, dia bilang gitu. Kan kalau ada yang bilang kan mereka itu beda sekte ya. Jadi setiap sekte Satanik itu yang aku tahu ya dari pengalaman aku nanya sama mereka, itu kan ada yang namanya Baphomet ya kan. Tapi ada juga yang ngomong Baphomet itu sebenarnya nggak ada, dibilang Baphomet itu cuma perlambangan lah saat Nabi yang kurban itu Ismail ya, mau motong anaknya. Itu tuh dilambangkan kambing dengan manusia, maskulinitas dualitas jadinya, perempuan dan laki-laki. Setahu aku itu ya yang seingat aku, mereka tuh bilang. Oke, aku kan juga nanya di Baphomet itu ada nggak sih? Dibilang nggak ada, itu lambang dibilangnya. Tapi ada juga yang bilangnya ada gitu. Jadi tergantung orang yang ini yang ngamalinnya. Dan setiap orang yang aku tahu di grup itu, sebelum kita ketemu ya, kan sempat ada pertemuan juga kita Om. Tapi ntar ya, ini dulu yang aku tahu itu mereka tuh punya demon masing-masing. Nggak Lucifer, nggak Samael, nggak yang ininya. Mereka tuh punya demon ibaratnya favorit gitu, kesenangan mereka gitu. Misalnya saya mau ke Asmodeus atau mau ke Kim Paimon, itu terserah mau yang gimana nanti. Nah, saya bilang, tapi dia kan Bang Ray itu nanya sama saya, Ji lu mau kemana? Dia bilang, ya gua mah nggak mau kemana-mana Bang, bilang sama dia kan. Gue cuma penasaran doang, ini ritualnya gimana sih? Mainannya gimana sih? Apakah harus ada persyaratan yang harus diinin? Ya kita mah ada persyaratan ya. Persyaratannya apa tuh? Ya udah lu jual aja jiwa lu. Jual aja jiwa lu ke mereka udah. Kalau lu mau. Nanti lu bakal dapat berkat semuanya. Tapi lu harus siapin persyaratannya, harus tahu waktunya, jamnya. Lu harus tahu semua itu. Kalau lu berani manggil aja gitu. Dan mereka juga punya nama rahasia. Mereka bilang kan ada nama rahasia setiap di menegak. Lucifer itu enggak namanya Lucifer itu Lucifer enggak. Sebenarnya itu hanya gelar gitu. Mereka ada nama sendiri gitu, yang hanya para pengikutnya atau orang yang benar-benar belajar sama beliau itu dikasih tahu nanti. Kasih tahunya dari mana? Dari mimpi. Banyak kan orang tahu itu. Tadi datengin sendiri sama dia. Gitu. Nanti ini ada tuh yang cewek tuh, dia udah kenal tuh yang aku ini ya, nih cewek juga tuh salah satunya,
Dia itu kalau misalnya ini mau ritual mau apa, dia itu pasti telanjang salah satunya tuh dia. Sambil kayak di altar itu kan ada lilin, ada apa itu dia telanjang. Setahu aku ya dari mereka cerita itu waktu lagi video call itu. Bahkan kadang ke apa aplikasi yang lebih banyak itu Om, saya lupa namanya itu, jadi kayak Zoom ya. Kayak Zoom itu kan iya, ya Zoom. banyak. Kan nampung orang tuh lebih dari 10 tuh, kadang pindah ke situ ceritanya sama mereka. Itu mereka banyak banget itu yang aneh-aneh. Tapi ujung-ujungnya Om, dari yang aku lihat itu kebanyakan pada ini semua Om, apa lewat gitu. Maksudnya lewat itu? Ya mati. Astagfirullah. Nggak ada lagi urusan ininya mereka. Ada contohnya gini deh, satu aja deh. Ada orang daerah Jawa ya, taruhlah daerah Jawa sana. Dia itu gabung sana, terus dia bilang gitu gini. Karena saya udah terlalu lama di sana kan, saya kayak dianggap sepuh atau gimana. Padahal saya tuh ritual itu belum ada ya, belum ada ritual sama sekali. Saya cuma nyatat-nyatat aja. Kan itu hobi saya gitu. Ini misalnya di Lucifer itu apa aja syaratnya itu saya catat. Atau Asmodeus itu apa saya catat ya kan. Atau Mother Lilith itu apa itu saya catat. Jadi mereka tuh nanya ke saya, tapi saya nggak bimbing ritual gitu. Ya udah saya kasih tahu nih caranya gini. Setahu saya ya, saya tahu dari orang-orang yang pernah saya tanya gitu. Tapi kamu harus tahu waktu, jamnya, tempatnya juga harus khusus gitu buat mereka. Nggak bisa sembarangan dan harus sendiri. Nah itu yang aku catat kan, nggak bisa diwakilkan gitu. Kalau ada yang bilang saya bisa mewakilkan kamu dengan Lucifer misalnya, itu nggak bisa. Lucifer itu harus kita sendiri. Antara lu sama gua yang bikin perjanjian gitu. Kalau yang lain ya nggak bisa. Ada yang menjembatani, ada yang bisa, tapi itu mungkin hanya orang-orang yang punya koneksi khusus ya dari situ. Oh, udah kalau misalnya gitu saya dikasih tahu nih caranya. Dia waktu itu mau ke Demon Mammon kalau nggak salah, seingat saya tuh Demon Mammon. Namanya Mammon seingat saya. Saya kasih tahu semuanya, lilinnya apa, dupanya apa, aromanya apa, dupa yang dia suka. Harus ada emas juga, harus ada uang juga, itu yang bisa saya kasih tahu ya. Berarti berbeda-beda nih mereka kalau pengennya demon ini demon itu. Beda-beda. Sesajiannya itu Iya. beda. Tapi tetap mereka tuh dalam satu lingkaran setan gitu aja. Oke. Tapi demonnya beda-beda mereka nanti. Tergantung kebutuhan kita mau apa gitu. Maunya apa gitu. Nah dari situ saya kasih tahu kan begini. Nah kebetulan orang ini Jawa ini, kita manggil orang yang ini agak rasis ya Om. Pokoknya yang tinggal di Jawa itu. Ya, orang daerah Jawa ya. Daerah Jawa itu dia punya masalah Om sama keluarganya. Masalahnya itu ada sengketa tanah rumah. Oh bapaknya kan udah meninggal nih. Seharusnya menurut dari cerita dia ya, dia telepon saya, itu rumah harusnya jatuh ke saya. Tapi adik-adiknya itu nuntut karena gua nih waktu sakit, ini bapak lu gue yang rawat. Alasannya gitu Om. Wah kata gua nih nggak bener nih saudara kayak gini nih. Kok gara-gara cuma ini mentang-mentang ini ya dia yang rawat, dia yang mau ambil. Kalau misalnya bininya dia ya wajar lah dia minta nuntut ya, masih ada wajarnya juga. Tapi istrinya diem aja, ibunya itu kasihan Om. Mungkin kan orang luar ya, dianggap orang luar gimana. Ya udahlah dia bilang, gue punya usaha bang, dia cerita ke saya kan. Usaha saya tuh bangkrut, dia bilang. Emang lo apa usahanya? Gue ternak ayam, dia bilang. Tapi ayamnya ya gitu deh, nggak balik modal, dia bilang. Oh ya udah, emang lu yakin mau kayak gini? Gua bang, dia bilang gua udah ke pesugihan bang, dia bilang ke Blorong, Nyiroro Kidul, sampai ke gunung-gunung katanya. Nggak ada hasil bang, dia bilang. Lah masa sih nggak ada hasil? Nggak ada hasilnya, dia bilang. Dia ngomong sama saya itu. Jadi saya tuh mau ritual kayak gimana, saya pasti kuat, saya pasti sanggup, dia bilang. Nggak ada yang nggak saya sanggup semuanya. Saya puasa aja itu sampai 3 hari aja saya sanggup, dia bilang. Nggak makan nggak minum 3 hari, dia bilang. Ya udah deh kalau misalnya itu, tapi saya nggak tanggung jawab ya. Aku bilang ke dia, aku cuma memberitahu apa yang aku dengar dari grup, di share sama grup itu aku catat semua. Ya. Meskipun ada yang coba aku dengar, aku kan sempat juga ya, nggak bukannya munafik ya Om, coba dengar meditasinya para satanik itu gimana, sambil aku ikut meditasi ngerasain energi mereka kan, memang beda gitu Om. Nah karena hawanya kan hawa api Om, kayak Om nih pakai baju gini terus aku siram air panas, gimana rasanya Om? Kayak gitu rasanya Om. Kalau mereka itu ini emang energi mereka tuh hadir gitu ke kita. Kayak gitu rasanya, sakit banget. Sampai kita mau tidur aja nggak bisa besok kalau nggak netralin.
Nah, aku kasih tahu ke dia kayak gitu kan. Tapi dianya, ya udah gue sanggup, gue bisa semua. Ya udah dah, kasih semua sama dia udah selesai. Besoknya dia ritualnya di rumah dia sendiri. Kan rumahnya kosong tuh, nggak boleh ada yang nempatin sudah perjanjiannya karena masih sengketa kan. Jadi dia tuh pindah ke rumah orang tua ibunya itu, ibu kandungnya, neneknya ya. Jadi dia pindah. Dia ritual di situ selama 2 hari belum ada hasil. Semuanya udah disiapin. Dia bilang itu gue udah siapin sigilnya bang, sigilnya udah gue tetesin darah. Waduh, kata gue bilang, ini yang ngajarin lu siapa ngasih darah? Ada itu Bang Ray katanya suruh kasih darah. Emang kalau kasih darah gimana? Bagus biar koneksinya cepet kepanggil gitu. Nah dia dimimpiin hari ketiga om. Oke. Datang dia. Karena dia sambil meditasi itu mungkin apa dia ketiduran atau gimana, setengah sadar ya, yang dia ngomong sama aku, dia itu dimimpiin. Kamu mau apa? Sekarang kamu mau apa? Kamu maunya apa? Dibilang gitu terus. Tapi dia mungkin kaget ya, karena dia merasa energinya tuh udah beda banget kan. Saya aja ke pesugihan manapun gak ada energinya yang kayak gini. Ini benar-benar beda dia bilang. Mungkin karena kaget shock gitu dia diem. Nah besoknya lagi dia coba ritual sampai 7 hari. Pas hari ke-7-nya saudaranya masuk ke rumah om. Saudara ibunya 2 orang laki-laki. Dilihatnya ada altar. Ada ini sesaji ya kan, buah atau apa itu, makanan yang pokoknya yang menurut ini Mamon ini kan yang dia tahu. Ditendangin om altarnya sama saudara-saudaranya, dihancurin, dibuang-buang semuanya, dibakar semua. Besoknya dia kan cerita ke saya, itu saudara saya dihancur ini nih hari yang sekarang ya, misalnya ini sekarang dia cerita ke saya kan, besoknya itu cacat, mendadak stroke dua-duanya langsung. Stroke gak bisa ngapa-ngapain, cuma mulutnya doang ngomong, sama matanya gerak-gerak gini doang kiri kanan. Saya bilang itu kenapa dia kayak gitu ya bang? Ya gak tahu ya saya bilang mungkin marah kali apa yang ininya yang di altarnya itu. Saya bilang kan ya udah karena ditendang itu pasti diawali itu kata dia kaki kanannya ini kayak apa, kayak disayat gitu rasanya pisau. Udah itu 3 hari kemudian nggak ada, meninggal, langsung meninggal. Dia bilang. Terus dia bilang ya udah deh. Tapi yang agak saya bikin takut ya sama dia, udah itu saya jadiin tumbal aja, dia nggak apa-apa kayak gitu. Dia ngomong gitu langsung ke saya. Nggak tahu apa yang dia lakuin kan. Itu besoknya uang dari bank itu kan dia kan kena ini tuh, bank kan udah blacklist dia ya, udah di warning nih nggak boleh. Masa bisa kebuka om? Dapat pinjaman dia. Gila. Dapat pinjaman langsung dah 500 juta. Ingat aku tuh 500 juta dia. Berarti selama ini masuk daftar hitam bank dia nih ya? Apa namanya? Iya, karena nggak bayar, gagal bayar atau gimana. Tapi langsung dia kasih sih. Anehnya itu 500 juta dia dapat. Bang, gua ada uang lebih, mau nggak loh? Saya bilang enggak, itu punya lu pakai aja. Saya bilang ke dia kan. Ya udah, dia bilang. Benar dia nggak mau, dia bilang enggak. Saya bilang ya udah. Nah, soalnya ini kayak gini saya dari pengalaman saya ini ya melanglang buana, ini pasti nggak beres ke saya nanti juga. Ya udah dia biarin dia aja deh yang ngerasain gimana itunya uangnya. Nggak puas sampai situ om. Ternyata dia itu kayak ada semacam hasutan. Yang aku tahu ya ada semacam hasutan. Uang itu habis buat judi. Habis buat judi. Namanya uang kayak gitu ya. Pasti habis buat judi om. Oke. Habis buat judi, dia selesai ininya apa? Dia bikin perjanjian lagi. Pokoknya setiap dia kayak bang goib atau gimana ya dia. Dia nganggapnya itu demon itu kayak bang goib, tanggapan dia. Oke. Setiap gua ngambil pinjaman di ACC lagi sama bang, umur gua boleh lo ambil 1 tahun umur gua. Gitu janjinya gitu om. Jadi setiap ini dari mungkin dari 2022 kemarin sampai sekarang udah berapa kali saya nggak tahu itu. Ya. Terakhir sih kabar dengar dari anak-anak dia udah nggak ada katanya. Oh. Udah nggak ada. Habis aja udah gitu. Setelah itu yang cowok ya, yang ini. Nah dari hasil itu kan saya coba cari-cari ini benar nggak sih belajarnya kayak gini. Kok saya merasa agak lain gitu. Kok belajar demon jadi kayak gini. Nah seiring dengan berjalannya waktu saya coba lagi cari itu. Banyak orang-orang nanya-nanya praktisi lain kan. Kayak Bang
Bang Irmo nih juga salah satu praktisi. Cuma dia ini bedanya itu dia bisa bermain dengan demon tapi dengan angel pun juga bisa. Tapi dia tidak mempercaya dia tetap non muslim Bang Irmo ini ya. Maksudnya Kristen tetap ya, kayak bahwa agama mau apa sebelumnya ya, Nasrani ya. Cuman dia bermain dengan demon jalan, doa kepada Tuhan pun tetap jalan. Dia juga ini, aku penasaran dong, kok orang bisa sih main dualitas gini. Saya tanya sama Bang Irmo juga nih, itu gimana sih Bang Om, kok lu bisa kayak gitu? Setahu gua ya anak-anak yang lain ya, dari yang di grup yang gua tanya-tanya Japri itu, mereka tuh pasti padanya ke demon aja. Jadi sini salahnya Ji, dia bilang Bang Irmo. Sebenarnya kalau kita mau belajar kayak gitu, itu harus seimbang, dia bilang. Yang putih jalan, yang hitam juga harus jalan. Oh ini ilmu baru, gue bilang nih. Ini ilmu baru. Bisa double. Iya bisa double jalan, kan nggak bisa harusnya. Kalau mungkin kalau di Muslim kita wudhu tapi pakai air got jatuhnya gitu. Iya. Kan nggak boleh. Aku bilang sama dia, ini bisa kayak bisa, dia bilang. Caranya gimana? Diajarin tuh meditasi Om. Meditasi dulu. Meditasi apa nih? Ini namanya meditasi violet flame. Kalau yang tadi aku bilang tuh kalau orang-orang yang bermain dengan demon, biasanya tuh dia meditasinya itu meditasi black flame. Itu beda. Kalau yang main demonic itu biasanya ke violet flame. Black flame. Kalau yang angel atau orang yang bermain dengan angelology ya, dengan itu dia punya ini, dia pasti mainnya ke violet flame dia. Setahu aku gitu ya, dari yang diajarin ke aku ya Bang Irmo ini. Dia ngomong kayak gitu, violet flame itu gimana? Violet flame itu kayak kita meditasi biasa. Kalau bedanya violet flame dan black flame apa? Aku nanya ke dia itu sama dia. Kalau black flame itu asalnya itu ada di badan manusia sendiri. Black flame itu. Api hitam itu ada di manusia sendiri. Ada berapa api? Yang aku ingat ya Om ya. Ada blue flame, api biru, violet black flame, api merah, red flame juga ada. Tapi kalau violet flame, ungu warnanya. Itu di alam. Jadi energi alam itu dipakai. Tapi gue bertanya, itu emang bisa pakai api alam itu? Setahu aku, dia bilang kan ke aku ya, setahu aku dia bilang violet flame itu harus meditasi. Tapi nanti efeknya kok kita pelajarin itu, nanti kita akan cenderung kayak suka menyendiri, sedih, kayak teringat akan dosa yang kita lakuin gitu. Itu violet flame kayak gitu efeknya, salah satunya ya efeknya. Jadi kita kayak merasa ya pokoknya kayak mau balik lagi lah, tobat gitu Om bawaannya tuh, karena dia kayak apinya tuh lebih cenderung hangat, tapi kayak hangat enak gitu Om di sound. Tapi kalau misalnya dia black flame enggak Om, dia bilang sama aku black flame itu bawaannya panas, mau menghancurin, pokoknya maunya kita berontak aja, nggak mau ngapa-ngapain, apa yang gue mau harus gue dapat gitu. Itu pasti black flame, chaos, bawaannya chaos gitu Om. Jadi kayak nggak enak aja di badan kita itu rasanya. Itu kalau kita terus meditasi itu akan ada namanya deifikasi. Deifikasi. Iya, deifikasi istilah dari itu ya. Kalau di violet flame juga ada deifikasi. Deifikasi adalah perubahan Om. Perubahan. Kayak transformasi gitu. Bukan transformer ya, maksudnya transformasi dari sikap kita. Pokoknya muka kita pun bisa berubah juga lama-lama kalau kita sering itu. Kalau salah orang yang okultis itu bilangnya berkultivasi, tapi kan itu sama dengan meditasi ya. Tapi kalau situ berkultivasi itu kayak kita baca mantranya secara berulang-ulang dengan diiringi dengan musiknya black flame, itu lama-lama kan ada perubahan Om. Gelap aura kita kayak api hitam. Jadi nggak sembarangan orang bisa deketin. Nanti kalau misalnya kita deket sama dia, nanti orang yang itu merasa nggak nyaman, pusing, mual, muntah, bisa kayak gitu. Bawaannya nggak enak aja gitu. Tapi ya efeknya cobaan nanti akan datang ke kita, dia bilang. Mau black flame maupun violet flame dari Bang Irmo ya, itu cobaan akan datang terus. Misalnya dari violet flame, kita nanti teringat dosa-dosa kita, nanti cobaan kita, karma-karma kita tuh datang kayak minta dibayar gitu ke kita. Dibilangnya gitu. Kalau black flame itu ada aja tuh mainannya, mau nafsu, mau apa, mau maaf ya sampai giniin anak orang itu terserah, atau mau nyikat orang juga terserah, itu pasti ada terus dan lu harus lakuin itu karena itu makanan lu gitu Om, dibilangnya. Waduh gawat juga kalau misal aku bilang. Jadi ini kalau ini dua ini nggak apa-apa nih digabungin. Awalnya pasti badan lu rasanya aneh, cuma harus satu-satu, ada stepnya. Jadi Om belajarnya itu nggak langsung sekali dua.
Jadi misalnya mau belajar itu ya plan dulu basicnya. Berapa bulan nanti udah selesai nih. Ya ngajarin dia kayak ngerti Reiki juga dia Om. Tentang tenaga prana Reiki si Bang Irmo ini. Cuma dia kan arahnya sebagai orang yang dituakan ya. Jadi dia ngerti gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah orang yang badannya kenapa-napa dia ngobatin di grup itu sama Om, ada pengobatannya juga di grup itu. Orang yang ahli netralisir itu dia termasuk salah satunya dia. Saya banyak belajar dari dia itu. Oh, jadi meditasinya begini, jadi begini. Karena udah lumayan dapat ini kan lama, maka dia udah anggap sepuh lah orang Ya, situ. senior Di situ kan. Cuma saya nggak ngikut mereka gitu, tetes darah itu nggak ada. Awalnya ya nggak ada saya ikut. Nah pas saya coba searching lagi, cari lagi, pasti masih ada saya bilang nih orang-orang yang ngerti gini. Habis dari Mas Irmo ini. Nah di sini saya ketemu dengan beda aliran. Oke. Beda alirannya. Jadi satanik itu ada sekte-sektenya beda-beda. Oke. Ada yang satanik Bible itu dari Timothy itu kalau nggak salah ya. Seingat aku ya, aku udah lama nggak ini. Itu ada juga itu aku kenalan juga itu yang dia bahkan sampai sekarang masih eksis Om. Sampai sekarang. Masih eksis sampai sekarang dia. Tapi di luar atau di Indonesia nih? Di sini. Oh. Dia belajarnya sama orang luar negeri. Tadi Timothy. Setahu aku Timothy siapa namanya yang bikin Satanic Bible, aku lupa namanya. Satanic Bible. Iya, Satanic Bible dia yang bikin bukunya itu. Itu dia belajarnya dari orang luar negeri dia. Oh, Satanic Bible. Bible itu ya. Jadi dia yang belajar tuh dia bukan nama Indonesia tapi langsung sama orang Amerika dia. Sama Bang Irmo juga dari Amerika juga yang ngajarin. Belajarnya ke USA dia. Dari apa? Bukan dia datang ke USA bukan ya Om, dari ya inilah kan internet kan canggih dia. Dia ada situsnya juga khusus dia jadi belajarin kayak gitu. Ada itu Om. Nah, aku ketemu sama temen aku ini searching ketemu tuh alirannya itu yang beda lagi nih. Ini Sapirian namanya, Sapirian alirannya itu, atau yang punyanya itu aku sebut aja Mr. X ya, karena udah almarhum nggak enak sama beliau. Dia juga mentor aku yang paling deket itu. Aku ceritakan tentang ini kok belajar gini, apa bisa begini caranya untuk ini? Oh ternyata bisa Om. Selain itu ada juga istilahnya dengan menggunakan namanya portal. Portal tuh juga bisa itu. Tapi syaratnya harus pakai darah. Darah manusia. Darah kita sendiri. Oh. Ditaruh di sigil. Sama kayak ada yang sebelumnya kan, cerita yang sebelumnya tadi itu ada kan pakai darah juga kan. Yang tadi itu keluarganya paman itu terbunuh kan dia pakai itu juga. Saya tuh baru tahu tuh. Ya, jadi kalau mau mengaktifkan suatu sigil itu pakai darah. Apapun itu sigil harus pakai darah kita. Memang ada beberapa orang dari Bang Irmo ya. Dia bilang itu nggak mesti harus darah manusia, darah hewan juga nggak apa-apa. Tapi dari yang Bang Mr. X ini dia bilangnya harus pakai darah manusia biar cepat kebukanya. Dia bikinnya portal itu, istilahnya pakai portal, nanamkan portal di badan atau di benda bisa. Saya penasaran dong, dia itu di wilayahnya daerah Tangerang sana ya. Kalau mau portalnya lebih jelasnya cara pasangnya datang aja ke rumah saya dia bilang. Saya datengin kan, saya suka kan datengin orang kalau misalnya dia mau ngasih alamatnya saya datengin. Saya datengin langsung ke Tangerang itu perjalanan 3,5 jam sampai rumah dia itu. Lumayan juga 3,5 jam. Di situ rumahnya kayak biasa aja ya, cuma begitu masuk pagarnya itu dada tuh kayak panas gitu. Ih panas banget gue bilang. Kayak bilik gitu. Kayak kita habis aja napas kita gitu, kayak mau isap napas susah gitu. Dia kayak ditahan gitu. Ketemu ini Mr. X ya, dibilang kan Tuan X ya, bilang aja ya, almarhum ini. Diajarin caranya gini-gini, pakai darah dulu, tusuk pakai jarum, dikasih. Ini seberapa kali maksud aku setiap bulan dikasih atau cuma cukup sekali? Ya kalau lu mau ngasihnya ada hajat atau gimana, lu tinggal tetesin aja. Ini wajib dia bilang. Dianya wajib ya. Cuma kalau lu nya nggak mau ya juga nggak apa-apa gitu, nggak ada paksaan gitu. Diajarin cara gunain bacaan mantranya itu di ininya. Jadi itu dia ngajarin saya juga Om, gimana cara membuat mantra itu jadi beraksi atau kayak ibaratnya tuh doa itu langsung jalan gitu Om. Ada caranya itu Om. Jadi kan orang-orang dulu saya mikir juga ini kayak ilmu mungkin mantra-mantra Jawa kuno itu kan orang pakai bahasa Jawa atau bacanya itu kan ada tertulis. Ya itu gimana caranya sih biar aktif? Dia dikasih tahu sama saya.
caranya itu. Saya bilang, abang nih, saya tanya kan, abang ini orang mana? Dia bilang, saya ini orang Filipina sebenarnya. Oh. Orang Filipina. Bukan, Justru bukan orang lokal ya. bukan, dia orang Filipina dia. Oke. Nah, keluarga itu di daerah Mindanao. Sebenarnya orang Manila, kota Manila. Cuma banyak keluarga itu dari Mindanao. Karena ada konflik. Waktu itu kan perang tuh, sempat ada perang. Ngungsilah dia, dibawa. Keluarganya udah ada di daerah Jakarta lebih dahulu. Ya, dari itu pindah dari situ tuh umurnya itu dia masih umur 10 tahun. Masih 10 tahun itu dia udah pindah ke sini. Jadi udah lama juga ya di ini. Udah lama. Udah lama banget itu. Itu sering konflik di situ, Om. Dari dulu tuh, Om. Dan sampai sekarang berita terakhirnya kan tahun berapa itu kan baru selesai konfliknya itu. Dia ngobrol gitu diajarkan sama dia tuh. Ini lu belajar dari mana, Bang? Karena teknik teori lu ini beda nih sama orang-orang yang kebanyakan gua tahu nih. Ya kan kalau mau ini ya dari situ kan keluarga gua ada ikatan juga di situ. Ternyata keluarganya itu juga udah ada ikatan, Om. Jadi dia turun menurun tuh dia udah ada ikatan, dia ceritanya itu. Berarti udah ada ikatan dengan keluarga lo ya? Iya, dia bilang. Jadi tanpa harus belajar gitu dia memang berarti bilang indigo ya juga ya. Dia udah bisa gitu, punya koneksi gitu. Lo mau ke siapa, dia bilang. Gue biar koneksiin ya. Aku bilang coba deh kalau misalnya itu gue penasaran nih namanya Kim Paimon. Oke. Diajarin sama dikasih sama dia. Nih Kim Paimon gini. Terus satu lagi coba sama Asmodeus diajarin sama dia, dikasih sama dia. Itu ditaruhnya tuh cuma di tangan portal badan kita tuh, di wilayah badan kita belakang punggung aja portalnya itu dipasang sama dia. Aku nggak tahu di kayak di raja dilukis gimana, aku nggak ngelihat kan. Cuma secara goib ya tak terlihat gitu. Cuma dia ada kayak pensil khusus gitu loh. Cuma nggak ada warnanya. Anehnya gitu dia ngebikinnya loh, Om. Gimana sih kayak orang lukis tapi nggak ada tintanya gitu. Oke. Dibikin tapi panas, Om. Bener-bener kayak diginin air panas. Di badan atau di bagian Pas gitu diginin ke kulit kita tuh panas rasanya. oke. Bukannya pas udah selesai jadi panas, enggak, pas gini-gini lu pakai apa kok panas badan gua. Lu pakai cairan apa, air panas lu kasih ke badan gua? Enggak ada, dibilang. Oh gitu cara dia masang portalnya itu. Aku yang tahu gitu dia cara masang portalnya. Oh gitu caranya ya, bilang. Nanti kalau misalnya lo ini tinggal niatin aja dikasih doa inian kuncinya, Om. Jadi kalau mau pakai tinggal pakai aja, dibilang. Nah ini salah satunya. Kan tertarik kan, karena kita tertarik dengan itu. Ya udah kita pelajarin apa yang dia ngasih tahu tuh. Aku coba tuh, Om, ilmunya. Sempat aku coba. Penasaran kan ingin apa yang dikasih sama beliau. Aku coba ke siapa? Ke Kim Paimon deh. Aku mau coba nih gimana sih? Apakah beneran ini bisa beraksi? Aku minta ya, kalau misalnya ini meditasi Black Flame kan habis meditasi api hitam itu, aku coba bilang ke Kim Paimon melalui portal kan, tolong ajarkan aku cara buat mantra biar jadi atas sesuatu afirmasi itu biar jadi gitu langsung jadi lah, jangan ada ditunda-tunda lagi. Mimpi aku langsung. Aku nggak tahu itu cewek apa cowok ya, cuma pakaiannya itu megah kayak raja gitu. Memang menaik unta, aku lihat dia itu kan di ini kan naik unta. Bener-bener mimpi aku tuh. Kayak kerasa gitu pegang tangan nanti. Dia kayak ngajak salaman, aku salaman gitu doang biasa. Udah. Itu doang mimpinya aku. Aku terus gak lama bangun tidur, aku tuh kayak dengar bisikan. Boleh sebutin mantranya? Enggak. Jangan ya. Nantinya itu. Pokoknya disebutkan mantranya itu, aku baca itu. Berulang-ulang aku baca sambil meditasi. Nah, misalnya aku mantranya ini, aku dalam meditasi itu kayak ada yang ngarahin ini buat begini. Buat apa? Ngebuka jalan atau buat mengungkap suatu tempat itu ada apa? Apakah ada harta atau ada portal lain di sana? Itu seketika aku kayak merasa udah apa ya, udah belajar banyak ilmu, cuma baru kali ini kayaknya benar-benar hack aja gitu, rasanya nyaman aja gitu. Rasanya enak aja itu belajar kayak gini nih, enak. Terlebih lagi aku kan memang hobi suka bermain dengan kartu ramal ya, dengan kartu tarot. Itu kayak kebantu, Om, ngebacanya. Sekali buka tuh langsung, oh ini kayak gini-gini kamu. Itu pasti benar orangnya, keadaannya. Aku di luar menggunakan pakem kartu ini ya, tarot ya. Kalau waktu dulu itu udah cukup pakai ini aja. Ataupun kayak gini, aku lagi ngobrol sama Om, aku bisa tahu nih Om kayak gini-gini, cukup baca itu aja afirmasinya, pejam mata.
Itu aku nggak tahu omnya lagi kenapa, masalahnya apa, itu kayak masuk gitu banyak. Jadi kayak pengajaran seni-seni tingkat tingginya tuh banyak banget diajarin sama dia, seni sihir ya. Itu yang dicari orang tuh di Kim Paimon. Tapi dia ngomong juga, si siapa mentor aku Mr. X ini, Kim Paimon itu dibilang yang orang cari itu sebenarnya tuh Ji agak kelam Ji. Apa yang dicari? Misalnya keluarga lu mati, lu belum terima, udah lu bisa hidupin tuh keluarga lu. Oh, Benar. dahsyat banget ya. Iya benar hidup, tapi harus ada caranya, syaratnya, dan itu nggak dikasih tahu ke aku itu sama dia tuh, sama sekali nggak dikasih tahu. Misalnya lu ngidupin orang yang udah mati, tapi ada waktunya, ada batas waktu dia bilang. Misalnya janjinya batas waktunya berapa lama, 6 bulan atau ini. Dia ngomong percis sama orang yang udah mati itu, memang percis sama kayak ini. Tapi kan dalam mungkin dari kita kan itu bukan dia pasti di dalamnya itu, bukan dia gitu. Ya oh kayak gitu yang dicari, itu yang dicari, tapi lu kan beda nih yang dipelajarin, ya udahlah nggak apa-apa kata dia. Kalau Asmodeus aku coba nih, Asmodeus aku coba ke Demon Asmodeus ini, aku coba juga ke beberapa lawan jenis kan. Misalnya nih ceweknya dulu tuh nah agak ngeselin nih cewek, maksudnya ngeselin itu sombong gitu om, nggak bisa diajak kenal atau gimana. Itu aku coba aja baca mantra yang sama kayak di ini diajarkan kurang lebih sama ya dengan Kim Paimon, cuma dia lebih panas lagi. Itu mendadak itu dia tuh nelpon cewek, minta di apa, setubuhi. Oke. Oh, Itu yang dia maunya itu. Tapi aku nggak tahu efek sampingnya. Ternyata efek sampingnya itu om, kalau kayak itu ada efek sampingnya. kalau dia mau disetubuhi ini tadi. Efek sampingnya ceweknya bisa jadi sakit. Ujung-ujungnya kalau kita mau ya, Jadi termasuk tumbal ya. jadinya Gitu kayak ya. tumbal energi kita, jadinya dimakan, jadi dia sakit terus nanti. Tapi dia ketagihan, tapi dia nggak enak rasain. Gimana sih pas kita main sama dia, dari yang mentor aku cerita ya, dia bilang kalau kita main sama si cewek itu sakitan, tapi kitanya enak banget gitu. Begitu selesai kan harusnya sama enak ya, ini enggak, dia sakit. Tapi dia nagih besoknya, nagih lagi, mau Minta lagi. lagi. Iya gitu, sampai itu cewek ya itu mau dendamnya kayak gitu ya, di Indonesia dibikinnya kayak gitu. Oke. Aku baru tahu dari itu juga sama Mr. X kan. Ya, mungkin ini bertentangan ya dengan beberapa orang yang mungkin ada pernah belajar juga, tapi yang aku tahu begitu dari pengalaman aku ya. Aku yang ini ya. Itu harus ngasih tetes darah, harus ini. Banyak itu om. Dari itu aku coba kan balik lagi tuh ke grup yang lama tuh, sekte yang ini. Dan mereka nggak tahu kalau aku tuh belajar ke yang beda gitu. Nggak tahu kan. Ya mereka tahu, ternyata ada yang tahu om. Yang ngajarin tadi tuh, Oke. Bang Rio tadi tuh, itu oke. Bang Irmo tuh oke aja sama aku. Gue tahu nih, lu pokoknya gue tahu lu pasti belajar tempat yang lain, dia bilang. Lu tahu? Iya tahu. Soalnya kan gue ada koneksi juga ke sana. Jadi dia tuh kayak ada telinga matanya tuh udah ini sendiri gitu. Ya besok kalau misalnya lo ketemu orang kayak gitu, dia di luar ini kita, dia bilang kan sekte, itu jangan sembarangan ngasih tahu. Nanti bisa-bisa di kick lo, dikerjain lo dari jarak jauh atau gimana. Karena kita nih dia ceritakan sekte itu satanik, jangan salah lo, meskipun kita ini tapi kalau beda sekte, beda pemahaman tentang sejarah atau gimana, ya udah habis nanti kita. Bisa di kick nanti kamu kalau ini. Kita kan nggak mau satu ini perang jadi perang rame gitu, nggak mau mereka. Walaupun sama-sama satu sekte, ibaratnya kalau kita itu ada berapa agama di Indonesia kan, itu berapa sekte gitu. Berarti Banyak, emang Om. beda-beda Beda-beda gitu. caranya. Cuma intinya sama aja sih, lingkaran itu juga. Setan gitu juga. Jadi kalau setan itu kan dibilangnya, setan itu kita kan nafsu ya dalam agama ya, ada nafsu. Kalau dia setan tuh ya satan, itu memang ada makhluknya, amarah dia, melambangkan amarah dia. Situ lagi saya cerita lagi sama si Bang Mr. X kan, perjalanan waktu. Nah ini perjalanan waktu di tahunnya ini kan 2022 2003 tuh saya masih kayak gitu om. Oke. Tujuan masih saya baru dong ya? Hah? Masih baru banget dong ya. Iya 2022 2023 kan. Saya masih itu aja, masih ngerjain permintaan orang. Kadang bisa bikin sketsa juga, kadang narot juga kan. Waktu itu kerjaan sampingan saya tuh dikasihnya sama ini sembari saya dagang sama almarhum kan Mr. X nih, minta tolong gini. Lama-lama banyak kan. Nah di situ masalah tuh dimulai om. Masalahnya
ada beberapa katakanlah inian ya aliran sekte yang nggak terima atau gimana karena mungkin wah nih demon tapi ilmunya murah nih dibilang, masa dihargai sekitar receh gini harusnya jutaan, dia ngebuka ini aja menghubungkan demon ke orang aja itu sampai 10 juta om, sampai 5 juta, sampai berapa juta itu ada yang kayak gitu. Ya mungkin kita nggak ini ya karena mungkin banyak yang nyinyir atau gimana ya kita diemin aja, aku tetap aja sama tugas aku kan. Nggak lama tuh 2023 awal itu saya coba ngubungin almarhum, kan saya nggak tahu dia kenapa ya, itu yang ngangkat tuh saudari ceweknya. Mr. X masuk rumah sakit, dia bilang ini kenapa ya nggak tahu, dia lagi katanya jalan keluar, bentar mendadak gluk jatuh, nggak sadar diri. Dicek ternyata kadar gulanya tinggi. Lah kata aku nggak mungkin kadar gulanya tinggi, badannya biasa aja kayak gitu, masa kadar gulanya tinggi. Aku tahu lah dia agak ini kan berisi ya, cuma nggak orang yang gimana gitu, nggak mungkin lah langsung kena gula langsung benar-benar jatuh om, katanya itu benar-benar gak gerak langsung. Nah pas sampai di rumah sakit tuh katanya diobatin itu dia itu ngamuk-ngamuk, wah pokoknya ngamuk-ngamuk sendiri lah gitu. Nggak lama itu dia ngomong saya mau nyari siapa, Ozi, dibilang. Wah nah, saya datang dong ke sana, telat om, udah nggak ada, udah meninggal loh, udah meninggal itunya. Di situ saya kayak kena mental, waduh ini saya mental saya udah kena nih, saya bilang nih udah kayak. Sedangkan yang kena kenalan sama saya itu kan banyak ya yang udah pernah diajarin dari almarhum, itu diajarin ke mereka lagi kan. Emang kayak saya mental kena itu, bener-bener itu habis saya jatuh rasanya. Nah udah 2 hari setelah beliau nggak ada, itu saya mimpi ketemu beliau. Yang mana dalam mimpi saya itu pandangan saya itu beliau itu pakaian jubah hitam, di belakangnya ada orang juga jubah tapi pakai sayap om. Sayap Kayak angel lah gitu ya. bukan angel tapi sayapnya kayak kandelawar. Oh, jadi demon juga. Demon juga. Gede banget om, bener saya kaget, takut saya di situ. Dia bilang ini gimana ininya, ya udah nanti kamu bakal ketemu jalannya, kamu akan ketemu jalannya, dibilang kamu mau lanjutin apa tidak terserah kamu, ya udahlah. Nah bener om, hari itu juga ada orang nanya ke saya, ini gimana nih bang, dia bilang sama saya, ini boleh nggak bang kalau bacaan ini mantra ini gue pakai sambil jalan? Emang kenapa? Gue takut dibegal bang. Buset. Dia bilang kok takut begal, gak usah takut begal, nggak apa-apa orang kayak gitu mah. Enggak, gue baca aja ya. Ya udah kalau emang lu aman kayak gitu daerah Cibubur. Setelah dia lewat situ, itu kalau nggak salah 2 jam setelah dia lewat itu ada kecelakaan besar om. Mungkin ada beritanya ya. Oke. Saya nggak mau asumsi dari dia ya. Iya. Saya nggak mau asumsi dari dia gimana itunya. Mungkin dari portal situ benturan atau gimana. Katanya di situ ada lampu merah. Terus sampingnya itu ada perumahan elit itu kan, tabrakan itu. Nah, saya bilang berapa orang yang mati. Saya bilang situ saya kena juga mental tambah om. Karena saya mengiyakan, meng-ACC kan, mengatakan ya udah pakai aja gitu. Kalau emang buat keamanan kan, di situ saya waduh. Pagi kan itu ya kalau nggak salah ya. Pagi apa jam berapa ya? Malam itu om. Oh ada saksinya itu ada yang pengamen atau apa gitu, yang manusia silver ya? Iya manusia silver itu kan, ada Power Ranger juga tuh di situ juga. Aduh itu kalau Ingat itu. Oh jadi itu bisa jadi benturan akibat. Bisa jadi salah satunya itu, salah satunya ada benturan dari ini secara tidak sengaja gitu. Oke. Gue merinding dari tadi. Saya kaget, besok kan banyak korban itu kan om, nggak main-main loh. Itu banyak korban banget itu. Ada juga yang di Sulawesi itu juga, dia adiknya itu yang perempuan itu nggak sengaja. Itu gara-gara itu juga dia mau ritual gitu mau dapetin cewek, malah adiknya yang ceweknya lewat. Ada itu om di Sulawesi itu kayak gitu juga. Wah saya ini sempat kayak kena mental down, saya berhenti, saya bilang saya nggak mau ikutan kayak gini lagi. Tapi kan katanya dalam dunia satanik nggak ada istilah berhenti, nggak ada istilahnya non member. Ini aku kasih tahu aja om, dalam dunia satanik tuh nggak ada istilahnya lo keluar selesai, nggak bisa kita lepas dari itu. Karena darah lu ibaratnya itu udah jadi ID card, nomor KTP. Suatu waktu dia bikin masuk gampang, karena lu udah ngasih pinnya.
Oke. Itu loh, udah ngasih pinnya gitu. Makanya kalau ada yang bilang, wah gue udah keluar dari ini, mohon maaf ya sebelumnya ya, udah keluar dari satanik, Anda benar-benar sangat bohong sih menurut saya. Oh gitu. Nah iya, saya Berarti, dia sorry, ini berarti ada tahapannya sendiri atau memang nggak bisa keluar dari lingkaran satanik nggak ini? akan bisa keluar. Demon itu kan sifatnya itu kan meniru ya, manipulatif ya, bisa menjelma, bahkan bisa meniru mukjizat ya kan. Dari teman aku yang muslim ngomong sendiri, dia bisa meniru mukjizat loh. Mukjizat apa yang kita inginkan dapat dia. Ini aku to the point aja ngomong di sini. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang berseberangan atau crash ya. Tapi kan memang begitu kenyataannya. Kalian itu masih ada, dan kalau ngomong udah keluar ya oke lah, memang udah keluar kan. Tapi secara energi, kalau secara ini fisik, iya udah keluar, kalian udah nggak pernah ini lagi, pasti aku percaya itu. Tapi kalau secara energi, aku nggak yakin kalian itu bisa lepas. Karena mereka kan udah pakai darah. Kalau namanya darah itu kan suci ya, sesuatu yang suci. Kalau di ini ya kan, darah itu dari ini kita sendiri bilang najis, ya kan? Ada yang bilang najis, tapi menurutku itu suci itu. Karena darah kita sendiri, berarti kita ngasih pin. Aku punya, Om punya ATM, aku pakai tuh, bisa. Karena Om udah ngasih pinnya. Jadi meskipun Om ambil ATM itu dari aku, ya aku kasih aja. Apa-apa ambil aja, tapi ya tetap nanti kalau lu nya lagi ada masalah, lagi apa gimana, nanti dia datang. Kadang tuh kepala sakit lah, suka kayak cenut-cenut gitu, kayak kena apa yang istilahnya hawa itu, api hitam itu, kayak gitu pasti ada. Itu meskipun kita udah ngebuang benda-benda yang berbau dengan itu, tetap pasti ada. Oh, berarti Bang Oji sendiri, sorry nih, Masih ada juga koneksinya, makanya kita harus ngelawan sendiri dengan doa. Dimintanya dengan baca doa terus, nggak bisa enggak. Jadi kalau orang udah keluar dari situ bisa, tapi jangan setengah-setengah. Secara batin pasti masih ada. full banget. Obatannya itu ya. Iya, full banget. Benar-benar nggak ada lagi kita main-mainan kayak gitu. Bahkan main ilmu yang biasa juga itu disarankan tidak. Karena dari mentor aku yang memang ini bukan orang inian ya, ilmu kayak gitu. Nantinya itu akan mengundang makhluk lain datang ke kita, Om. Mereka itu. Memang terbukti, Om. Aku ada beberapa nih omongan mentor aku itu bisa buktiin. Contoh waktu itu aku ke hotel di salah satu di ini ya di Bandung, itu saat aku foto-foto aku cuma iseng aja niat, ada kayak penampakan atau gimana ya, motor biasa, ada Om hadir di belakang saya nyata jelas. Saya bisa kasih lihat fotonya nanti sama Om itu, karena saya cuma berniat aja dalam hati, itu datang dia langsung. Ada makhluknya. Sosoknya itu yang saya minta panggil Kunti kayak apa kayak datang, saya contohnya itu kan, karena bekasnya masih ada, energinya itu, residu energi masih ada, masih bisa manggil kita. Jadi gampang kita manggil apa-apa tuh gampang gitu. Mereka kayak ketarik gitu, Om. Jadi jangan salah ya, Gue kayak mimpi loh ini. Kayak mimpi dengerin kisahnya Bang Oji ini. Iya. Gila, nggak berhenti merinding dari tadi. Gila, berarti masih sekarang pun tuh masih terjebak gitu di lingkaran satanik ini, Bang. Aku berusaha keluar sih, Om, sekarang. Tetap berusaha keluar terus. Meskipun mereka ngubungin aku tetap welcome, nggak jadi masalah. Oke. Nggak maksud aku tuh, aku kayak orang kan, misal gue lepas dari satanik tapi silaturahmi gue putus gitu, aku nggak bisa kayak gitu. Tetap aku sambut mereka, ngobrol biasa, cuma kan dengan versi apa yang aku punya ya saat ini, aku bantuin mereka, ya udah gitu. Tapi kan mereka kalau mau jalan sendiri, temen aku aja nih ada nih, Om, dia main satanik nginin apa, memuja keilmuan kayak gitu kan, magang demon gitu. Bapaknya, Om, itu ngadain pengajian, dia malah ngadain ritual di sebelahnya. Gila nggak itu, dibilang nih orang tuh gimana ceritanya konsepnya. Pusing gua Bang dengar bapak gua ngajiin mulu sama keluarga gue. Ya udahlah, ini rumahnya kan, rumah dia 2 ya, rumah dia orang tuanya, dia sebelahnya malah ngelakuin ritual dia. Gila, aku bilang nih orang masih ini kuat kayak gitu. Nggak apa-apa, gue biasa aja, gue kata dia kayak gitu. Tapi memang dia kerjaan dia kayak gitu, Om. Kalau udah kayak gitu, mending hitam sekalian hitam gitu. Dia bilang ke aku, jangan misalnya putih sama hitam dijalanin, jangan gitu loh. Kalau dia ada juga sih omongannya yang bikin aku kena ya nih, Om. Kalau orang bilang ilmu hitam, ilmu putih itu tergantung penggunanya siapa ya kan. Dia bilang enggak.
Kenapa? Dia bilang, ya kenapa Allah nyiptain hitam sama putih? Dia bilang kan, ya kalau misalnya lu hitam pasti bawaannya tuh ngantem orang terus. Jadi nggak ada sejarahnya lu megang hitam lu bisa jadi orang yang suci, nggak bakal bisa. Makanya Allah ciptain ada hitam. Kalau putih ya lu bakal doa terus sama Tuhan. Nggak mungkin doa sama setan. Gitu dia bilangnya, itu yang bikin aku kena. Ya iya sih ya, nggak, jadi nggak ada dualitas itu, nggak ada sih menurut aku. Satu-satu aja gitu. Yang dia padahal itu tahu, cuma dia masih pengen main gitu. Mau main ke sana, tapi ya terserah dia lah sampai kapan itunya. Aku sering ngomong sama dia udah berhenti aja, jangan, tetap aja dia masih mau. Oke. Nah, ini kita kalau saya nih sebagai muslim, kita ada menyembah dengan menjawab kepada Allah ya, atau sholat menghadap ke kiblat. Dan kalau sorry nih kalau saya nanya ke Bang Oji, Bang Oji sendiri waktu itu seperti apa ini bentuk dari satanik yang jadi Tuhannya Bang Oji? Kalau aku belajar sih Om, kalau di aku ya pribadi. Kalau mereka kan kebanyakan yang itu tuh karena benci kepada Tuhan kan, kepada Allah. Kebanyakan menghujat. Gue benci Tuhan karena duit gue dikit. Gue benci Tuhan anak gue sakit atau mati. Ada yang kayak gitu Om. Dia benci, nggak terima dengan apa yang terjadi sama diri dia. Kalau aku kan bukannya gimana ya, aku hanya belajar. Itu kenapa sih bisa ada sihir, bisa ada gini-gini, itu yang aku penasaran. Dan aku nggak pernah menghina Tuhan aku sendiri, jujur aja aku nggak mau. Aku karena dari Tuhan aku tahu jadi ini semua kan bisa sampai sekarang kayak gini. Cuma memang ada beberapa yang kebablasan, misalnya buat ilmu, buat pemikat atau ngebuat minyak itu malah kebablasan. Ada beberapa minyak itu ada yang kebuat sampai cewek itu terkena penyakit kelamin juga ada Om. Aku buat minyak khusus buat cewek, itu efeknya gara-gara itu. Di situ aku bilang nih, kalau misalnya main ke ilmu kayak gini, blessing, istilah kita kan blessing di sini ya. Itu pasti nggak bakal beres orang yang kena itu. Pasti ada aja penyakit yang datang ke badan. Nggak bisa. Berarti kalau kena penyakit kelamin gitu dia dipakai? Tetap dipakai. Dia jadi kayak maniak gitu. Dia dasarnya udah maniak kan. Karena dia alasannya waktu pertama kali ngomong sama aku, gue pengen cowok gue tuh enak gitu, tenang gitu. Oh ya udah, kalau misalnya dia nggak ini, jangan selingkuh lah cowoknya dia. Gue malas, gue sama cowok gue selingkuh mulu. Kasih, emang cowoknya nggak selingkuh, cuma ngepek ya ke dia Om. Dia mau bawaan gini terus gitu. Sama cowoknya bosen nih, sama cowoknya dicarinya cowok lagi yang kenalan sama dia. Karena dianya ketagihan, ya udah sekalian aja maaf ya open gitu, BO. Jadi itu sehari itu bisa 20 orang pernah dia rekor itu. 20. Satu hari 20, bayangin rekor dia tuh terbaru. Gila itu saking ininya dia tuh. Ya maksudnya tuh enggak satu hari penuh itu langsung baris itu enggak Om. Ntar jam segini dia kemana, ntar jam segini dia pergi kemana, ntar jam segini dia stay di mana, tunggu di mana gitu dia. Udah ada yang ngechat dia tuh di aplikasi tuh banyak. Gue mau nih. Iya, ke bawah terus. Kayak gitu mah udah pasti penyakit pasti datang. Udah itu dia jorok lagi. Nggak cebok. Iya. ini ya. Udah itu dia lagi main saja dihajar sama dia. Ya gimana nggak kena kan? Gila. Saking ininya dia. Dia efek dari itu minyak itu tuh aku rasa tuh. Jadi dia bawaannya pengen terus gitu. Bawaannya dia dasarnya udah maniak memang kan, hyper gitu. Cuma begitu itu tambah lagi gitu Om. Jadi yang aku lihat ini demon ini energinya ya, kalau kitanya nggak bisa ngontrol, memang kita yang kebawa sama mereka. Orang yang bisa ngontrol aja bisa kebawa Om. Gitu, nggak bisa jadi sembarangan orang. Harus ada mentor, harus ada orang yang benar-benar paham ya. Yang benar-benar kalau mau belajar kayak gitu cari orang yang ngerti gitu. Nggak sembarangan orang bisa kayak gitu, nahan-nahan kayak gitu. Salah-salah mati nanti kita sendiri, nyawa kita. Contohnya Mr. X, dia kayak gitu karena dia coba buat sihir baru gitu, keilmuan baru, gagal ya kayak gitu alasannya. Contohnya. Berarti di daerah Jakarta ini lah, coba kita sebut Jakarta ya Bang ya. Iya. Berarti daerah Jakarta ini sampai di tahun 2024 ini pun masih banyak orang yang mengikuti aliran satanik ini. Banyak banget Om. Mereka nggak kayak nyaru aja. Orang suka salah kaprah kan. Kalau gua satanik gua nggak boleh sholat. Kagak Om.
Siapa bilang kalau gua satanik gua nggak boleh ke gereja? Kagak. Siapa bilang lu ke gereja aja, lu ke masjid aja, sholat aja. Boleh kok. Oke, nyaru. Nyaru mereka bisa aja, nggak jadi masalah kalau main kayak gituan. Mau suka-suka lo aja udah. Kalau lo ini, tapi kalau misalnya dia yang bencinya karena di hati dia benci sama Tuhan, dia nggak emang bakal ini sih Om, nggak bakal ngurusin ini agama gitu. Ya ada yang kayak gitu, ada yang sholat, tapi ya tetap ya karena dia itu sholat hanya sekedar sholat ya, lepas di mulutnya aja itunya doanya itu, udah nggak sampai ke hati, udah nggak sampai ke Allah. Biar nggak kelihatan kalau dia itu penganut Kayak satanik gituan. itu tadi. Nggak terlalu kelihatan gitu. Oh, dari kalungnya aja kan ketahuan kalau orang-orang itu kan punya pernak khusus jadi kalungnya, ada kalung atau apa itu lambang-lambang sigil ataupun lambang tertentu itu dia tuh punya dia. Kalau ini aman berarti. Aman dong, aman. Kaget gua. Tapi bukan kalung kayak gitu. Nah, Oh, oke. kayak lingkaran, bintang, pentakel terbalik gitu. Pentakel yang berdiri ataupun yang terbalik atau ya intinya banyak lah. Oh, buat nandain mereka itu. Kalau mereka menganut aliran satanik itu. Kalau yang dari pengalaman aku yang selama digabung di grup mereka ya, yang itu sebenarnya buat blessing mereka gitu. Oke. Biar power gue tuh terkoneksi sama demon itu terus gitu loh. Oke. Nah, saya baru nemu jawabannya. Saya ada satu. Heeh. Tapi ya saya nggak mau sebut di sini siapa ya orangnya udah tua. Heeh. Memang dia yang saya kenal sih dia tidak mengenal dengan agama. Mm-mm. Tapi yang saya lihat kalungnya, aksesorisnya dia memang memakai seperti yang Bang Ozi bilang. Iya. Oke, paham. Hati-hati aja sih Om kayak gitu mah. Sama orang-orang kayak gitu. Mereka masih banyak dan mereka masih eksis dan mereka ya mau cari anggota masih ada sampai sekarang. Dan itu banyaknya di jejaring sosial apa? Boleh sebut namanya nih? Boleh. FB paling banyak. FB paling banyak ya. FB banyak, YouTube. Oh. YouTube Om cari aja tentang ini. Misalnya Om cari-cari itu Asmodeus Enchan itunya nyanyian Asmodeus Enchan itu kan nyanyian ya. Itu untuk pemujaannya kepada Asmodeus. Itu kalau misalnya itu memang dia ini banyak dari situ. Jadi dia tuh kayak ada grup khusus gitu dalam membuat mantra atau gimana. Itu dia ada gitu. Nanti hubungi saya, tapi orang luar negeri sih yang kayak gitu Om. Indonesia ada juga, Indonesia. Jadi nggak sebatas kalau yang kita tahu kan orang yang satanik itu kan dia sekte gitu ya. Tapi kalau dari aku pribadi, aku tuh belajar bukan khusus ke satanik sih Om. Aku lebih kayak ke sihir-sihir gitu loh. Oh, ilmu ya. Ilmu aja jadi gitu. Misalnya aku sihir dari, misalnya aku kan juga pernah belajar coba tentang sihirnya Hekate, Dewi Hekate Yunani kuno, sampai Dewi Aphrodite. Itu juga aku pernah pelajarin itu caranya Hekate. Itu banyak deh pokoknya yang dipelajarin sihir-sihirnya itu. Itu yang aku pelajarin Om. Tapi kalau misalnya jadi gabung menghujat Tuhan, aku jujur di sini aku enggak. Buat apa Tuhan dihujat gitu? Kalau di aku ya gitu Om. Berarti hanya mempelajari ilmunya. Hanya mempelajari ilmunya aja. Cuma dari pengalaman itu mereka ya kesannya bahkan menghalalkan semua cara demi mencapai tujuannya itu Om. Dan sekarang berarti udah setahun ya, udah hampir setahun boleh dibilang ya Bang udah meninggalkan itu. Dari 2023 awal itu 2023 kan awal. udah nggak ada mentor itu, udah saya udah nggak eksis lagi, udah nggak ngelakuin hal itu lagi, apa meditasi black flame atau yang lainnya, bacaan dengerin Enchan sambil meditasi itu udah nggak aku lakuin lagi itu semenjak mentor itu meninggal. Jadi kayak kena mental gitu. Tapi di situ justru aku sampai sekarang ketemu guru aku yang baru. Guru aku ini namanya Babe. Nama asli beliau ini beliau yang benar-benar bantu aku bisa lepas dari ini, benar-benar dibantuin. Tapi itu susah Om, susah banget. Aku tuh udah kayak rasa dia nginin aku aja tuh pakai jarinya aja. Itu aku kira dia pakai pisau loh. Aku bilang mati, aku mau dibunuh apa gimana sama babi ini, kok sakit banget tuh bilang. Buat ngelepasin yang di ini aja itu sampai habis itu. Muntah-muntah aku keluar semua itu iniannya, tetap aja efeknya masih ada. Dari istilah dalam orang spiritual kan ada yang namanya dam ya, atau denda atau dampak. Nah itu yang aku khawatirkan nanti kena di aku gitu, karena nggak sesuai di badan.
makanya aku dibantuin, alhamdulillahnya itu sih dibantuin sekarang. Berarti yang Bang Ozi perdalami semua ini itu adalah dari luar semua ya, nggak ada yang dari Indonesia. Ada yang dari Indonesia juga. Maksudnya ya, ilmunya memang diambilnya kan dari Indonesia nih. Tapi untuk ilmunya semuanya itu dari luar semua. Banyaknya yang kemarin-kemarin sisa itu dari luar, yang masih ini ya. Karena sebelumnya kan aku sempat juga ke Sumatera juga Om, berguru itu. Aku sempat kayak riset gitu loh Om, catat-catat. Misalnya ada itu di Sumatera tuh namanya ilmu lidi gilo. Di daerah Sumatera tuh namanya lidi gilo. Itu juga ya, lidi gila ya. lidi gila ya, itu pelajari. Itu jadi kalau Om pernah lihat pohon kelapa mungkin ya, di pohon kelapa itu ada yang gerak-gerak sendiri gitu loh. Oke. Nah itu yang dibilang lidi gilo. Itu ada mantranya, itu cara pakainya. Itu memang kalau memang langsung kena Om. Cuma baca mantra sama kemenyan. Itu syaratnya ada, tapi banyak ada syaratnya itu. Itu aku langsung riset langsung di situ, aku liatin. Atau Gangsiang Tangkurak gitu, aku juga pernah tahu itu cara ininya. Karena kan aku tuh bilang, aku suka di mana tempat ada orang yang bisa ngasih tahu, aku datengin gitu Om dulu tuh. Karena masih ini kan. Oke. Untungnya ketemu sama siapa? Babe tadi ya. Babe Dan mudah sampai sekarang. Mudah-mudahan ya hilang semua ya Bang ya. Istiqomah. Tetap istiqomah. Kita ya gimana pun harus berubah lah. Kalau memang itu nggak ada manfaatnya buat apa gitu Iya, ya. Cuma hanya buat keilmuan aja gitu. Oke Bang Ozi, terakhir mungkin Bang Ozi ada yang perlu disampaikan lagi atau ada yang mau disampaikan juga ke penonton di rumah, silahkan. Kalau mau cari ilmu itu lihat orangnya aja dulu. Kalau di orangnya masih sholat, puasa, oke sholat aja mau puasa itu boleh, pasti ilmunya benar. Tapi kalau orangnya dia ngomongnya putih tapi dia nggak pernah sholat, itu jadi pertanyaan tuh, wajib jadi pertanyaan. Apa yang kamu pelajari itu? Sedang perintah Tuhan aja kamu nggak mau ngikutin. Itu aja Om. Oke, maka waspadalah. Jadi mereka bisa ada di sekitar kita, bisa jadi mungkin di sekitar kita gitu ya Bang. Oke, JPKers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Ozi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47663 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ozi, terima kasih. Wah, luar biasa ini keren banget, pengalaman yang sangat luar biasa banget, Bang. Silakan diminum, Bang. Minumnya dari tadi kayaknya nggak minum nih. Sampai jumpa.